Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda, penggerak komunitas belajar Tudas Sarapo UPT SD Negeri 4 Carawali. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan praktik baik dengan judul Bersama Komunitas Belajar Tudas Sarapo UPT SD Negeri 4 Carawali Bergembira. Gerakan membangun pembelajaran bermakna dan reflektif. Sebelum adanya perubahan yang signifikan, komunitas belajar kami dikenal dengan sebutan KKG, Kelompok Kerja Guru. Dalam praktiknya, kegiatan KKG lebih banyak berfokus pada hal-hal yang bersifat administratif dan rutinitas formal, seperti penyusunan perangkat pembelajaran, pengisian nilai, pembuatan laporan kegiatan sekolah, serta pembahasan teknis pelaksanaan ujian. Hampir setiap pertemuan diwarnai dengan diskusi mengenai format LPP, analisis penilaian, atau jadwal supervisi. Suasananya sering terasa kaku, monoton, dan kurang menggugah semangat kolaboratif antar anggota. Diskusi yang terjadi biasanya cenderung satu arah, dipimpin oleh pengurus atau narasumber yang biasanya menyampaikan informasi dari dinas atau kepala sekolah. Anggota lain lebih banyak berperan sebagai pendengar pasif. Jarang sekali muncul pertanyaan ataupun diskusi untuk membahas tentang praktik pembelajaran di kelas, metode ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kami dulu masih sangat berpusat pada guru atau yang dikenal dengan teacher center. Sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah. Namanya predikat dan ada namanya objek. Nah, di situ kita buat dua contoh kalimat, satu. Selain itu, suasana kolaborasi antar guru di sekolah pun masih minim. Setiap guru cenderung fokus pada kelasnya sendiri, menyusun perangkatnya sendiri, dan menghadapi tantangannya masing-masing. Dalam upaya mengubah kebiasaan lama menuju praktik pembelajaran yang lebih bermakna dan reflektif, saya menghadapi beberapa tantangan utama yang cukup kompleks. Di antaranya, 1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman guru tentang konsep pembelajaran mendalam. Banyak guru yang masih memaknai pembelajaran sebagai proses penyampaian materi agar siswa mampu menjawab soal ujian dengan benar. Yang kedua, kekhawatiran guru untuk membuka diri dan berbagi praktik pembelajaran. Budaya refleksi dan berbagi belum menjadi kebiasaan yang kuat di lingkungan kami. Takut rasanya kami membuka kelas untuk dilihat orang lain, dan yang kedua kami juga merasa bingung untuk menceritakan atau berbagi praktik baik di dalam kelas. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dan ruang kolaborasi. Jadwal mengajar yang padat, tanggung jawab administratif yang banyak, serta kegiatan sekolah yang silih berganti membuat guru sulit meluangkan waktu untuk berdiskusi atau berkolaborasi secara mendalam. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, saya melakukan serangkaian aksi nyata dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan reflektif, agar perubahan yang diupayakan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi tumbuh menjadi budaya belajar baru di komunitas kami. Yang pertama, menginisiasi kegiatan ngobrol pendidikan inspiratif. Saya mengubah pertemuan rutin yang semula formal dan administratif menjadi sesi santai namun bermakna. Dalam kegiatan ini, para guru berkumpul setiap akhir pekan sambil menikmati suasana rileks yang ditemani oleh kopi dan juga berbagai cemilan lainnya untuk berbagi praktik baik, diskusi seputar metode, media, atau strategi dalam pembelajaran, atau mendiskusikan artikel tentang pembelajaran mendalam. Atau lebih mendalam itu tadi karena pengalaman saya waktunya saya masih SD di sini. Ada guru dulu di sini, dia Ibu Saleha. Pada saat itu dia mengajarkan mata pelajaran IPA. Itu diambil buah nangka. Kemudian itu buah nangka dia kasih masuk di dalam gelas itu. Kami belajar dulu itu tentang tenggelam, mengapung. Yang kedua, membangun program kelas terbuka inspiratif. Saya mendorong guru untuk membuka praktik pembelajarannya agar bisa diobservasi oleh rekan sejawat. Namun, observasi difokuskan bukan pada kinerja guru, melainkan pada proses berpikir dan keterlibatan siswa selama kegiatan belajar.
Setelahnya dilakukan sesi refleksi dua arah secara terbuka dan saling menghargai. Proses apa yang terjadi? Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi dalam merancang pembelajaran mendalam. Guru-guru saling berkolaborasi dalam merancang modul pembelajaran mendalam. Kami memulai dari menjelaskan isi ataupun format dari modul pembelajaran mendalam, mengenalkan dimensi profil lulusannya, prinsip, pengalaman, serta kerangka pembelajaran mendalam. Itu masuknya di situ DPL-nya. Ya, jadi tadi di situ memilih salah satu, memilih beberapa, tidak harus semuanya dipilih di 8, hanya yang berkaitan saja dengan cerita. Kemudian ada desain pembelajarannya. Di desain pembelajaran itu masuk di situ tujuan pembelajaran, kemudian masuk di situ kerangka pembelajarannya. Ya, kalau ini tadi desain pembelajarannya, masuk di situ kerangka. Dan yang terakhir, kami menginisiasi mendokumentasikan setiap praktik baik. Setiap praktik baik yang lahir dari proses tersebut, kami dokumentasikan dan disebarluaskan dalam bentuk video pendek di media sosial serta forum komunitas lainnya. Dengan cara ini, inspirasi perubahan tidak berhenti di lingkup kecil kami, tetapi menyebar luas dan menggerakkan komunitas lain untuk ikut bertransformasi menuju pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan aksi-aksi tersebut, komunitas belajar Tudas Sarapo menjadi motor penggerak serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam memfasilitasi guru untuk membangun pembelajaran yang bermakna dan reflektif, sehingga peserta didik akan belajar dengan semangat, serta menghidupkan semangat belajar sepanjang hayat. Saya sebagai guru, saya sadar ternyata pembelajaran itu lebih bermakna ketika kita melibatkan siswa dalam pembelajaran itu. Sekarang pembelajaran jadi lebih seru karena kita bisa praktik secara langsung dan bereksperimen dengan benda. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kami dapatkan, baik dari strategi proses pembelajaran. Komunitas belajar membuat kami para guru dapat saling menginspirasi dan memotivasi satu sama lain. Bersama komunitas belajar Tudas Sarapo UPT SD Negeri 4